Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat hati, badan, pikiran, dan isi dompet tentunya. Masih dengan saya sendiri, Jen, dan masih tetap tenang di tengah gempuran orang lain ada support dari Ayang. Emang sedih, Diingatkan kembali bahwa ini merupakan konten spoiler film, bukan tempat untuk melupakan mantan. Dengar ya. And boom, langsung saja kita ke alur cerita film yang berjudul Hard Boiled. Tentang seorang polisi yang sedang menyelidiki kasus perdagangan senjata. Namun setelah beberapa kali ia diselidiki ada yang aneh dari anggota tersebut. Sampai akhirnya dia menemukan fakta mengejutkan dan mencoba meruntuhkan perdagangan senjata. Dan keseruan pun dimulai. Film dimulai dari sebuah tempat di mana seorang pria memainkan alat musik. Diketahui pria ini bernama Tokila. Ini orangnya, dia merupakan karakter utama dalam film ini. Saat itu ada sebuah berita dari koran mengatakan bahwa telah terjadi penyelundupan senjata api ke berbagai negara. Dan saat itu Tokila adalah seorang polisi yang kini sedang memburu pelaku penyelundupannya. Scene berpindah ke sebuah restoran. Di sana sedang ada transaksi jual beli burung. Tequila dan beberapa anggota polisi sedang berada di sana. Tequila sedang mengintai beberapa orang yang mencurigakan, karena di balik itu semua ada transaksi penyelundupan senjata api. Sampai akhirnya mereka terciduk dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Wow. And boom, tembakan tak terhentikan sampai harus banyak nyawa yang hilang pada kejadian ini. Beberapa polisi sudah meneriaki agar para gangster menyerah. Namun mereka mengabaikan hal itu dan terus menembaki semua orang yang berada di restoran. Namun sayang, salah satu pimpinan sekaligus sahabat Tequila harus meregang nyawa dalam aksi tembak-tembakan ini. Dan membuat Tequila sangat marah kepada para gangster ini. Akhirnya, ketua mereka yang tersisa sendiri berhasil tewas dengan sekali tembakan dari Tequila. Namun hal itu membuat pimpinan sangat marah karena saat itu tidak meninggalkan satupun saksi kunci untuk mengungkapkan dalang dari penyelundupan senjata ini. Saat itu terlihat Tequila sangat sedih karena salah satu sahabat baiknya harus meregang nyawa dalam aksi tembak-tembakan ini. Kini berpindah ke jalanan dan terlihat seorang pemuda sedang mengendarai mobil dengan sangat santuy. Pria ini bernama Alan. Ini orangnya dengan gayanya yang kece dan kacamata hitam yang terlepaskan. Ternyata dia menuju ke sebuah toko buku. Di sana dia mengambil sebuah buku yang ternyata di dalamnya ada sebuah pistol dan menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Ternyata kasir ini adalah salah satu teman yang sudah berkhianat kepada Tuan Hoy dan membuat satu tembakan tersarang tepat di kepalanya. Dengan cepat, para polisi datang untuk mengidentifikasi penembakan yang terjadi. Dengan cerdiknya, Tequila berhasil menemukan barang bukti dengan sangat cepat. Di kantor kepolisian, mereka mendapatkan data bahwa pelakunya adalah orang Cina Melayu yang sudah menyelundupkan senjata api hingga Asia Afrika. Dan dia adalah tangan kanan dari Tuan Hoy dalam perdagangan senjata. Di sisi lain, Mbak Madam terlihat sedang menerima bunga dari seseorang yang misterius. Apakah itu dari seseorang yang mengagumi secara diam-diam? Mari kita cari tahu siapakah orangnya. Kini scene berpindah ke sebuah tempat. Kelihatannya sedang ada pesta di sana yang diadakan oleh Tuan Hoy. Dia adalah seorang pengusaha senjata api yang sudah menyelundupkan ribuan senjata ke berbagai negara. Tak lama dari itu, Alan juga tiba di sana karena telah menyelesaikan tugasnya membunuh targetnya dengan baik.
Alan merupakan orang yang sama, datang seorang pria dan Mr. Hoi memperingatkan Alan untuk berhati-hati dan untuk tidak percaya padanya. Dan benar saja, pada suatu tempat Alan sedang melakukan pertemuan dengan seorang bernama Johnny. Dia merupakan komplotan gangster untuk menyelundupkan senjata api hampir ke seluruh dunia. Bisa dibilang dia saingan dari Tuan Hoi. Dalam pertemuan ini, Johnny mengajak Alan untuk bekerja sama dengan iming-iming mendapat uang yang lebih banyak. Namun Alan menolaknya karena masih setia dengan Tuan Hoi. Benar-benar orang setia. 我會記住。夠坦白，我同你做兄弟。 Di luar, tiba-tiba saja banyak koran yang bertuliskan bahwa mereka adalah seorang buronan karena telah melakukan aksi penyeludupan senjata di restoran tempo hari. Dan sempat terjadi pertikaian antara polisi dan gangster ini. 我喺茶樓，你班兄弟隊冧一定拉到你咁家產。喂，老友，我諗呢個時候唔適宜搞嘢喎。 Saat sedang mancing untuk healing sejenak, Tequila mendapat kabar kalau Johnny akan merampok gudang senjata milik Mr. Hoi malam nanti. Johnny 今晚會踢開叔嗰度。 Dia pun langsung pergi ke kantor dan mempersiapkan senjata untuk aksi malam ini. Di saat bersamaan, Tequila tidak memberitahu atasannya untuk aksinya dan memilih melakukannya sendiri. Juga sempat terjadi perselisihan di antara mereka berdua. 呢間房係我嘅，你尊重下我哋。呢間房係你嘅好，你使乜公到咁行啫？你要安美廁所。 And boom, aksi perampokan pun dimulai. Johnny juga meminta bantuan Alan untuk melancarkan aksinya. Saat tiba di gudang, mereka melakukan aksi perampokan senjata api dan saat itu para gangster menghabisi semua karyawan pabrik tanpa ampun. Suara tembakan tak terhentikan dan ledakan terjadi menyeluruh. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Tapi di sana ada Tequila yang sudah bersiap untuk menghentikan aksi perampokan ini. Tequila menyelinap dan mengatur posisi dengan sangat tepat agar timing yang dilakukan sangat baik. Dia juga berhati-hati karena anggota gangster sangat banyak. Tiba-tiba saja Mr. Hoi datang ke gudang, namun Mr. Hoi sudah terkepung dengan anggota para gangster. Pada aksi ini Tuan Hoi terkejut karena ada Alan di sana. Sebagai tangan kanan Mr. Hoi, ternyata Alan telah berkhianat kepadanya. Dia meminta satu kesempatan untuk berbicara kepada Alan dan berkata, kalau boleh bunuh aku saja, tapi berikan kesempatan untuk hidup pada anak buahku. Juga meminta Alan lah yang membunuh Tuan Hoi. Satu peluru tepat di perut Mr. Hoi dan membuat dia terbunuh di tangan. 有時估唔到出賣我嘅係連槍掃射。 And boom, Tequila langsung turun tangan dan menembaki anak buah dari Johnny. Tapi Johnny di sana berhasil kabur. Tembakan pun tak terhentikan. Tequila sangat hebat karena hanya melakukannya sendiri, melawan ratusan anak buah dari Johnny. Di sana Johnny meminta Alan untuk segera membunuh Tequila, tapi di pertengahan Alan terkena serpihan tembakan dan membuat dia kesakitan. Dalam aksi gila ini, Alan dan Tequila saling menodongkan pistol dan memilih untuk tidak saling membunuh. Dan Alan pun langsung pergi dari tempat itu. Berpindah pada gedung yang tinggi, di sana ada pertemuan Alan dan pimpinan polisi sedang bertemu. Dari pembicaraan itu, ternyata Alan merupakan seorang polisi yang diutus sebagai mata-mata dalam aksi perdagangan senjata
yang dilakukan oleh Mr. Hoy dan Johnny. Cerita yang sangat menarik ya guys. 我算數，See you。 Sehabis pertemuan Alan langsung pulang ke kapal dan ternyata Tequila sedang mengikuti dan tak disangka Tequila juga mengetahui kalau Alan merupakan seorang polisi. 點樣稱呼你啊？叫你認賊啊，蘭。你中意啊？對唔住，我唔。 Saat pembicaraan beberapa anggota dari Johnny juga datang dan langsung melakukan aksi tembakan di atas kapal. Dan semuanya tewas di tangan Alan dan Tequila. Wow. Dari kejauhan, Johnny dan beberapa anggota telah tiba di sana. Alan berkata kepada Johnny, kita akan bertemu nanti dengan mengirimkan kode bebek kertas. Saat itu juga Alan langsung menuju ke rumah sakit untuk melakukan perawatan. 我哋柴都係小高出，佢一向都使緊我嘅錢，可惜個竇得佢爆俾我知。 Salah satu anggota polisi dengan tubuh yang terluka dan berlumuran darah memberikan sebuah informasi kalau Johnny dan anggotanya ada di sebuah rumah sakit di Maple, walaupun akhirnya saat itu dia tewas. Tequila langsung bergerak ke rumah sakit untuk mencari Johnny. Ternyata beberapa anak buah Johnny telah mengetahui keberadaannya. Dan di perjalanan, Johnny langsung menyuruh Alan untuk pergi ke rumah sakit serta membunuh polisi itu. Namun Johnny juga mencurigai Alan, dia juga meminta anak buahnya untuk mengawasi pergerakan dari Alan ini. 帶多幾個人去幫下佢。如果破到呢單嘢，照舊俾我10個傭你。出邊有位先生叫我交俾你。命都唔要，就係想快啲搞掂單 case。 Dia telah muak dengan semua pekerjaannya sebagai mata-mata dan ingin menyelesaikannya segera mungkin. Ternyata di belakang teman Tequila telah dibunuh dan mencoba mengejar pelakunya sampai tiba di ruangan yang penuh dengan mayat. Karena mencurigakan, di sana Tequila memiliki ide dan menemui Madam. Madam diperintahkan untuk menelpon Tuan Pang agar datang ke rumah sakit. Dan jika ada sinyal darinya, maka seluruh pasien agar diamankan di luar. Disinilah awal terbongkarnya aksi penyeludupan senjata api. 你新嚟㗎？係啊，咩名啊？ Mereka berdua langsung bergerak ke sebuah terowongan. Terlihat itu sangat mencurigakan. Tapi ada kendala di sana karena ada pintu besar yang tak bisa dibuka. Mereka pun melakukan berbagai cara agar pintu itu bisa terbuka, namun tetap gagal. Pada akhirnya, pintu bisa terbuka berkat usaha Alan menjambungkan kabel. Hal itu membuat Alan terluka hingga tak sadarkan diri. Ternyata anak buah Johnny ada di sana dengan rentetan pelurunya mencoba menembaki Alan dan Tequila. Dan aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Di luar, Johnny melihat CCTV, telah mengetahui bahwa Tequila dan Alan masuk ke dalam gudang senjata miliknya. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan gas beracun. Di saat bersamaan, Tequila memberikan kode kepada Madam, yang artinya mereka harus mengeluarkan pasien dari rumah sakit. Di terowongan, mereka terjebak karena pintu keluar sudah terkunci. Kepanikan pun terjadi di rumah sakit. Semua orang berhamburan keluar dan tanpa ampun Johnny serta anak buahnya menembaki semua orang yang ada di rumah sakit. Sungguh jahat si Johnny ini. Para polisi juga ada di sana untuk membantu dan mengepung rumah sakit itu. Aksi tembakan tak terhentikan. Bahkan pasien yang tak bersalah pun menjadi korban kejihnya para gangster ini. Di dalam juga Madam berusaha menyelamatkan bayi agar tetap selamat. Kembali ke terowongan, akhirnya Tequila dan Alan berhasil keluar dari sana. Aksi yang sangat keren pun perlihatkan oleh mereka berdua. Para gangster tak terhentikan dibuatnya.
Tequila harus berjuang memegang bayi sambil berperang. Bayi terus menangis dan Tequila berusaha menenangkan dengan cara bernyanyi. Ya, walaupun suara tak sebagus. Minimal sudah berusaha ya bro. Tequila sempat terkena tembakan, namun hal itu tak membuat dia pasrah. Bahkan masih berusaha menghibur bayi itu. Keren banget. Dan di tempat lain, Alan masih terus berperang melawan kaki tangan dari Johnny yang sangat tangguh. Ketika di tengah pertikaian, Alan menyuruh pasien untuk keluar. Sayangnya Johnny datang dan menembaki semua pasien hingga tewas. Namun kaki tangannya marah karena tidak semua harus dibunuh membabi buta. Dia juga terbunuh akibat kekejian dari Johnny ini. Karena anak buahnya Johnny sudah habis dan tersisa sendiri, Johnny melemparkan bom. And boom! Meledak, membuat api berkobar ke seluruh rumah sakit. Pemadam berusaha menghentikan api sementara Tequila dan bayi masih berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api di dalam ruangan. Tequila dan bayi berhasil selamat, membuat ibunya senang dan terharu. Namun Tequila khawatir karena Alan masih di dalam ruangan. Tak lama dari itu, Alan tiba, namun dalam keadaan tersandera. Dan meminta semua polisi menjatuhkan senjata, tapi tidak dengan Tequila, tetap maju menodongkan pistol ke arah Johnny. Sempat terjadi perlawanan dari Alan, dan membunuh dirinya sendiri. And boom, dengan sekali tembakan langsung mengenai bola mata Johnny. Dan saat itu juga Johnny harus berakhir mengenaskan. Film pun tamat. 全香港淨係得你有我生日記錄嘅啫嘛。